Selamat sore, Shalom, pemuda yang dikasihi oleh Tuhan. Sore ini kita kembali memuji Tuhan lewat ibadah PPGT Jemaat Pantan. Sebelum kita memulai ibadah kita, satu pujian, haleluya, pujilah. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita meminta kekuatan kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur ya Tuhan, karena pada sore hari ini kami boleh diperkenankan untuk kembali mengikuti ibadah PPGT Jemaat Pantan. Saat ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, persiapkanlah kami, biarlah firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan pada sore hari ini sungguh-sungguh mendapat tempat yang terindah di dalam kehidupan kami dan boleh mengambil makna yang dalam kehidupan kami setiap hari. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, Tuhan yang akan senantiasa menguatkan hamba, biarlah firman-Mu ini dapat hamba sampaikan dengan penuh sukacita, dan jemaat-Mu terlebih khusus pemuda-Mu biarlah senantiasa dapat memahami dan memperlakukan firman-Mu ini di dalam kehidupan sehari-hari. Berfirman-lah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan yang kita akan baca pada saat ini, saya pilih dari kitab Perjanjian Lama, Ayub pasal 5, ayat 17 sampai 27. Firman Tuhan. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Karena dialah yang melukai tetapi juga yang membebat, dia yang memukuli, tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Dari 6 macam kesesakan engkau diluputkannya, dan dalam 7 macam engkau tidak kena malapetaka.
Pada masa kelaparan engkau dibebaskannya dari maut, dan pada masa perang dari kuasa pedang. Dari semeti lidah engkau terlindung, dan engkau tidak usah takut bila kemusnahan datang. Kemusnahan dan kelaparan akan kau tertawakan, dan binatang liar tidak akan kau takuti. Karena antara engkau dan batu-batu di padang akan ada perjanjian, dan binatang liar akan berdamai dengan engkau. Engkau akan mengalami bahwa kemahmu aman, dan apabila engkau memeriksa tempat kediamanmu, engkau tidak akan kehilangan apa-apa. Engkau akan mengalami bahwa keturunanmu menjadi banyak, dan bahwa anak cucumu seperti rumput di tanah. Dalam usia tinggi, engkau akan turun ke dalam kubur, seperti berkas gandum dibawa masuk pada waktunya. Sesungguhnya semuanya itu telah kami selidiki, memang demikianlah adanya. Dengarkanlah dan camkanlah itu. Demikian firman Tuhan, dan yang dikatakan berbahagia adalah kita semua yang masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan, terlebih untuk memberlakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Dari pembacaan kita tadi, dari Ayub pasal 5 ayat 17 sampai 27, saya berikan tema teguran yang membawa kebaikan. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan, saya yakin kita semua pasti pernah ditegur, baik orang tua kita, guru kita di sekolah, ataupun atasan kita yang sudah bekerja. Kita ditegur karena ada hal yang tidak sesuai dan tidak dikehendaki oleh orang yang melihat kita. Seseorang yang menegur kita mempunyai alasan sehingga dia menegur kita. Hanya saja terkadang kita ada yang menerima teguran itu, tetapi ada juga yang tidak menerima teguran dan justru memberontak. Kalau kita melihat pembacaan kita tadi dari Ayub pasal 5 ayat 17 sampai 27, di mana Allah menegur manusia. Di ayat 17 bacaan kita. Tetapi justru manusia yang ditegur itu tidak menolak, tetapi justru berbahagia karena masih ditegur oleh Allah. Mereka tidak menolak didikan yang diberikan oleh Allah kepadanya. Teguran bukan untuk menyiksa dan melukai kita, tetapi untuk kebaikan kita sendiri. Elifas mengatakan kepada Ayub bahwa ia patut merasa beruntung karena Allah masih peduli terhadap Ayub untuk membina Ayub. Allah memang menghukum, tetapi juga akan menyembuhkan orang-orang yang memohon pertolongannya. Kita sebagai manusia juga harus menerima teguran ketika kita berbuat hal-hal yang tidak seseorang inginkan terjadi di dalam kehidupan kita. Orang menegur kita bukan berarti orang tersebut ingin membuat kita malu di hadapan banyak orang, tetapi supaya kita dapat berubah. Kalau anak sekolah ditegur
dari guru tentu demi kebaikannya. Kalau yang sudah bekerja ditegur oleh atasan, itu juga supaya berubah menjadi disiplin. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan, teguran yang didapatkan adalah didikan dari Tuhan melalui manusia, baik melalui guru, baik melalui atasan kita, dan siapapun yang kita jumpai yang sempat mengingatkan kita lewat teguran-teguran demi kebaikan kita, agar kita dapat sukses, terlebih disiplin di dalam Tuhan. Ayat 17 mengatakan tadi di dalam bacaan kita, sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Jelas dari pembacaan kita ini bahwa Ayub dapat mengatakan hal ini karena ia mengerti secara lengkap ketika teguran-teguran dari Tuhan itu datang, tentunya kita mendapatkan banyak keuntungan-keuntungan. Begitu banyak kebaikan dari teguran Allah yang ditulis secara rinci di dalam kitab Ayub. Terhindar dari malapetaka, tidak perlu takut kelaparan, ada perlindungan, keamanan, kemurahan, umur panjang, dan lain sebagainya. Semua itu bisa kita peroleh ketika kita mau menerima didikan dari Tuhan lewat teguran. Dan jelas, teguran bukanlah dimaksudkan untuk menyakiti kita, untuk membuat kita tersiksa, menghalangi kesenangan kita, tetapi untuk kebaikan kita sendiri. Betapa pentingnya bagi kita untuk menanggapi secara benar ketika teguran itu datang pada kita. Teguran yang sering kita dapatkan dalam hidup ini juga dari Allah melalui orang-orang di sekitar kita. Banyak hal yang kita alami di dalam kehidupan ini, dalam situasi seperti ini, tentunya membuat kita harus menerima apa yang orang berikan kepada kita lewat didikan-didikan, lewat teguran-teguran. Jangan berkecil hati ketika kita mendapatkan teguran, karena teguranlah yang membangun kehidupan kita demi masa depan kita selanjutnya. Saudara-saudaraku pemuda yang dikasihi oleh Tuhan, tentunya kita sebagai pemuda masih harus banyak mendapatkan didikan dari orang-orang di sekitar kita, dari orang tua kita, dari guru, dan siapapun yang menjumpai kita, agar kita menjadi orang yang sukses dalam menjalani kehidupan ini. Kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus masih menegur kita. Teguran Tuhan datang justru karena Dia mengasihi kita, memperhatikan kita, dan tidak ingin satupun dari kita binasa. Tuhan bisa menegur kita lewat banyak hal, entah itu lewat secara langsung,
lewat teguran lemah lembut dalam hati kita, lewat orang lain, bahkan melalui firman Tuhan yang kita dengarkan. Apapun itu bentuknya, teguran yang kita terima, semua itu bertujuan untuk kita agar kita tidak kehilangan ahli warisnya, di mana nanti kita berhak menerima segala kebaikan Tuhan selama-lamanya dengan status kita sebagai anak-anaknya sendiri. Kita ditegur karena Dia ingin kita selamat. Ketika kita harus mengalami teguran, sikapilah dengan benar. Bersyukurlah dan belajarlah dari kesalahan itu. Amsal 27 ayat 5-7 mengatakan, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Karena itu, saudara-saudaraku pemuda yang dikasihi oleh Tuhan, sikapilah teguran yang kita dapatkan dengan baik, dengan benar, karena itu bertujuan demi kebaikan kita di dalam kehidupan kita sendiri. Roh Kudus senantiasa memampukan kita untuk melakukan firman-Nya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan atas waktu yang Engkau berikan kepada kami, anak-anak-Mu, untuk bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan. Bahkan saat ini Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu yang kami sudah dengarkan pada saat ini, tidak hanya kami baca dan renungkan pada saat ini, tetapi biarlah kami boleh memperlakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Ya Allah Bapa kami di dalam kerajaan sorga, kami berdoa, mendoakan bagi kami segenap anak-anak muda-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari, yang masih di dalam bangku sekolah dan perkuliahan. Tuhan yang akan senantiasa memberkati, memberikan hikmat, pengetahuan kepadanya, ketekunan. Biarlah anak-anak-Mu ini dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, baik selaku siswa maupun selaku mahasiswa. Ya Allah Bapa kami di dalam kerajaan sorga, begitupun bagi anak-anak muda-Mu yang sudah bekerja, Tuhan memberikan kesetiaan kepadanya, kearifan, biar di dalam mengangkat tugas dan tanggung jawabnya senantiasa setia di dalam mengangkat tugas-tugasnya itu. Ya Allah Bapa kami di dalam kerajaan sorga, kami berdoa buat persekutuan kami, pemuda-pemuda-Mu di Jemaat Pantan. Tuhan sertai kami dalam setiap program-program yang kami telah susun 1 tahun ke depan. Biarlah baik kami anggota maupun pengurus senantiasa bergandengan tangan di dalam menjalankan program-program ini, sehingga program-program ini dapat kami jalani seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Allah Bapa kami di dalam kerajaan sorga, kondisi kami yang masih dalam situasi pandemi COVID-19 yang membuat kami hanya beribadah pemuda secara live streaming, tetapi kami percaya walaupun kami lakukan seperti itu, tidak mengurangi rasa syukur kami kepada Tuhan untuk datang beribadah kepada-Mu. Biarlah Tuhan senantiasa tetap menyertai kami,
di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tim multimedia yang sudah memfasilitasi sehingga ibadah ini boleh berjalan dengan baik, Tuhan juga akan menyertai mereka, memberikan kekuatan, kesehatan, kesetiaan. Biarlah mereka senantiasa setia di dalam memfasilitasi sehingga ibadah-ibadah ini boleh berjalan dengan baik. Ya Allah Bapa kami di dalam kerajaan sorga, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa menyertai kami. Pemerintah kami, mulai dari pusat hingga ke pelosok tanah air, Tuhan yang akan memberkati, memberikan kebijaksanaan, kearifan. Biarlah mereka memimpin kami dengan takut akan Tuhan. Ya Allah Bapa kami di dalam kerajaan sorga, inilah doa kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Hidupku